Satu ayam yang buat gue cukup kaget karena ini dari brand yang lagi-lagi antah berantah, tapi ketika gue coba beberapa hari ini, gue coba beberapa waktu, gue ternyata enjoy banget. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk EPZ Q5. Untuk harganya sendiri adalah sekitar 50 dolaran, jadi gua rasa Indonesia mungkin sekitar 750 ribuan, mestinya nggak nyampe 1 juta. Dan gue mau apresiasi sedikit soal boxnya ini, unboxingnya. Sayangnya gue nggak sempat share, tapi ini menarik banget. Ini untuk depannya ya biasa aja, outer layer seperti ini ya, nggak ada isinya. Dan ini adalah boxnya. Untuk boxnya sendiri itu ada kayak semacam segel pakai stiker. Dan kalau dilepas, ini kebagi dua dan keren. Wih, mantep banget. Dan dalam sini adalah ayam dan juga hard case ya. Dan yes, ini nggak bisa dicabut. Dan jadi kalau kalian nggak buka tutupnya begini. Buat gue sih keren juga ya untuk harga 750 ribuan. Dan nutupnya ini pakai magnet. Di sini ada magnet, jadi ketutup rapat begini. Mulai dari build quality-nya dulu. By the way, kalau soal bentuk, walaupun gue suka ya black and gold gini, somehow ngingetin gue sama salah satu Digimon favorite ya, Imperial Dramon. Cuman color scheme seperti ini dan bentuknya sebenarnya sangat mengingatkan gue sama Meizei Aardvark. Dimana Meizei Aardvark sendiri harganya udah nyampe 10 juta ya kalau nggak salah. Dan di sini cuman 750 ribuan, nggak bohong gue bakal ngerasa ini kayak seolah niru. Tapi build quality-nya sendiri sebenarnya cukup bagus. Dia pakai resin, overall smooth banget bodinya ini. Dan dia menggunakan MMCX connector. Oh ya, ini by the way, mungkin kalian tanyakan, ini ada vent hole segede gini, apakah dia open back? Dan jawabannya adalah tidak. Ini cuman kayak hiasan doang rasanya, karena nggak berasa sensasi open back. Untuk konektornya pakai MMCX dan kabelnya sendiri sangat fleksibel dan ringan. Gue overall suka sih. Untuk ergonominya sendiri essentially perfect buat gue. Lihat, gue akan tunjukin. Ini secara bentuk tuh, wah ngepas banget sama kuping gue, smooth banget, dan bahkan eargate-nya ini ngepas banget, enak banget di kuping gue. Dan eargate-nya pun ini juga ngepas, jadi nggak menghalangi biar ayam ini gampang ketarik. Jadinya overall sangat secure. Dan untuk kabelnya seperti yang gue bilang tadi, ini kabelnya non-microphonic dan juga sangat fleksibel dan ringan. Gue suka banget fittingnya. Kalau bahas tonal ya, simply bisa dikategorikan sebagai V-shape, di mana penekanan frekuensi ada di lower frekuensi, di frekuensi agak bawah, dan juga frekuensi agak tinggi di upper mid to treble area. Jadi ada sedikit kekosongan di mid range, bikin ayam ini agak ngarah ke V-shape bright mungkin. Dan jujur aja gue suka tipe suara seperti ini. Bassnya sih gue suka banget, karena ini tipe bass yang, ya simplenya tipe yang gue suka, yaitu bass yang dalam, gebuk, dan juga ada rumbling bawahnya, jadi dum gitu bisa berasa, tapi tidak terlalu tebal. Jadi dia lebih ke sub bass sensation di sini daripada mid bass. Kalau mid bass itu kan bisa kasih sensasi gebukan yang tebel, duk duk duk. Nggak, ini kayak dum dalam gitu. Ditambah dengan dia speednya yang cukup bagus dan juga nggak pernah keteteran ataupun nggak pernah bleeding ke mid range. Overall ini sangat-sangat terkontrol, dan buat gue dengerin lagu apa aja itu bassnya asik. Cuman mungkin kalau lu yang bass head banget, lu pengen sesuatu yang lebih tebel biasanya. Ini bassnya bukan tipe bass yang tebel, tapi tipe bass yang dalam, terkontrol, dan lebih kerasa kayak rumbling gemuruhnya itu. Untuk area mid-range memang ini favoring upper mid-range, lebih mengutamakan vokal manusia bagian atas dibandingkan vokal bawah. Jadi kalau kalian suka dengar vokal-vokal yang tebel gitu, kayak Josh Groban, itu nggak terlalu berasa tebel di sini. Tapi kalau kalian dengar suara yang mungkin vokalis cewek utama kayak Ariana Grande gitu, dia kan suaranya jarang pakai suara tebelnya dia, ataupun Ed Sheeran, penyanyi cowok tapi nggak terlalu tebel, itu bakal berasa cukup maju, energik, dan jelas banget di sini. Clarity-nya bagus untuk vokal, dan juga dengerin piano ataupun gitar itu berasa clear, jelas banget di sini. Nah, tapi ini memang agak agresif, agak maju di upper mid range ini jelas. Dan di sini kalau lu sensitif sama upper mid range itu bakal berasa lumayan maju dan lumayan agresif. Bisa beberapa orang berasa capek di sini, atau bisa beberapa orang justru nganggap ini sesuatu yang asik, sesuatu yang fun karena ini memang maju. Kalau gue sendiri gimana? Kalau gue sendiri ini kayak nyaris it's on the edge of my tolerance level. Kayak apa, ini level toleransi gue untuk upper mid range, jadi ini udah kayak nyerempet gitu. Kok sedikit lagi mungkin gue bisa terlalu capek. Tapi untungnya untuk ini gue masih bisa enjoy. Gue dengerin apa aja masih bisa enjoy. Cuman memang harus gue akuin, memang agak agresif, dan untuk beberapa orang mungkin bisa dibilang terlalu maju. Cuman kalau buat lu tanya gue masih enjoy. Treble-nya sendiri juga tipe treble yang lumayan maju, jadi kalau lu dengerin cymbal, lu dengerin percussion, perkusi, lu dengerin yang cik 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 gitu, atau dengerin flute yang berasa air-nya berasa kayak udaranya gitu, banget.
itu masih berasa di sini. Dan clarity-nya itu juga jelas. Cuman memang harus gue akuin, secara tekstur agak sedikit kasar dan sedikit grainy. Jadi bukan tipe treble yang smooth, bukan tipe treble yang lembut atasnya itu, tapi tipe treble yang mungkin sekali lagi tetap agak agresif. Tapi sekali lagi, kalau level toleransi gue enjoy tipe-tipe treble seperti ini. Karena gue dengerin lagu orkestra, itu dengerin violin, dengerin biola, dengerin percussion, itu berasa semua secara detail-detail nadanya tuh buat gue jelas banget. Gue sih enjoy ini. Ini secara overall tonal memang bukan buat semua orang. Untuk lu yang kebanyakan mungkin sukanya V-shape, energik, yang berasa megah juga, ini bisa menghadirkan sensasi itu. Karena bassnya bisa dikasih bass yang dum gitu. Waktu di orkestra dia sub bass-nya dapat sub bass-nya dalam. Mid bass-nya nggak tebel-tebel amat, vocal mid range-nya agak mundur, lalu treble-nya agak naik. Jadi bikin suara dari IAM ini buat gue cocok untuk lagu-lagu yang kayak orkestra gitu, gue ngerasa enjoy banget. Tapi dengerin lagu rock yang butuh sensasi yang kayak ngegigit, itu juga asik di sini. Dan kalau gue pribadi masih bisa enjoy dengerin pop. Mungkin buat vokalan aja masih agak sedikit kasar mungkin. Tapi overall, kalau misalnya lu suka yang V-shape energic bisa kesini, tapi kalau lu anti yang agak agresif ya, ini nggak bisa buat nyantai suaranya. Nah bagusnya lagi level teknikalnya, ini memang cukup bagus juga di harga ya. Kita ngomong harga sekitar di bawah 1 juta lah. Itu bisa gue ngomong, ini selevel kayak EW200 dari SIMGOT. Dia nggak tentunya nggak sampai PR2. PR2 masih kayak untouchable lah, itu levelnya beda sendiri. Walaupun dia manja source. Tapi gue bisa bilang ini kayak selevel sama EW200. At least ketika gue bandingin, gue nggak ngerasa ada informasi yang hilang setelah gue dengerin EW200 ke sini, ke EPZ Q5 ini. Dan di EPZ Q5 ini bahkan sedikit lebih energik lagi atasnya treble-nya. Jadi kayak apa ya, buat gue secara resolution overall di area percussion gitu, terusnya itu lebih jelas nadanya itu. Dan ini sendiri juga punya staging dan imaging yang cukup 3D, tapi bukan tipe yang luas-luas banget. Lebih kayak bayangin aja bola yang medium size. Bukan yang luar biasa gede banget, enggak, tapi juga bukan yang kecil-kecil banget. Masih realistic 3D imaging. Overall, gue tetap ngomong ini termasuk bagus di harganya. Pasti pertanyaan besarnya gimana bang kalau langsung dibandingin sama SIMGOT EW200? Well, SIMGOT EW200 bisa dibilang versi lebih lembut ya. Walaupun gue sendiri masih nganggap SIMGOT EW200 masih agak V-shape dan upper mid range-nya itu masih agak agresif mungkin untuk beberapa orang. Nah, ini lebih agresif lagi. Jadi please pay attention. Kalau misalnya lu ngerasa SIMGOT EW200 aja udah capek denger ya, nggak usah beli ini. Ini lebih agresif lagi atasnya itu. Tapi kalau kalian ngerasa SIMGOT EW200 agak kurang gigit nih buat lagu-lagu misal lu yang suka rock gitu ya. Nah, ini bisa menghadirkan sensasi seru, sensasi gigit itu lebih ada lagi. Tapi kalau gue pribadi, jujur aja, kayaknya gue masih lebih gampang merekomendasikan SIMGOT EW200 karena simply treble yang lebih smooth dan gue yakin lebih gampang didengar orang. Sementara ini lebih agak agresif dan lebih kasar kalau misalnya rekamannya juga busuk. Tapi overall, kalau lu tanya gue, jujur gue enjoy banget dua-duanya dan kadang gue suka ini, kadang gue suka EW200. Tapi kalau fitting doang, sebenarnya gue harus ngomong gue lebih suka ini. Dibanding cult favorite, Aegis on Hot Mirror Zero, kalau lu suka vokal yang agak tipis tapi bening banget, gue masih ngerasa Aegis on Hot Mirror Zero itu rajanya. Lu dengerin vokal cewek itu kayaknya udah itu aja. Tapi kalau lu pengen sensasi yang lebih V, sub bass lebih dapet, lalu treble extension trust-nya lebih dapet lagi, ya ini jawabannya. Dan buat gue dengerin ini sensasinya lebih fun, lebih asik, terutama gara-gara bassnya sih. Bassnya Aegis on Hot Mirror Zero itu lebih ke mid bassy, jadi dia cuman punch-nya doang, tapi nggak pernah bisa bergemuruh. Sementara di sini gue dengerin lagu-lagu orkestra ataupun lagu-lagu yang macam soundtrack movies itu lebih dapat sensasi megahnya. Jadi kalau lu tanya ya, karena gue banyak soundtrack movies dan Disney gitu, gue masih sejujurnya lebih suka EPZ Q5 ini. Jadi overall apakah bisa gue rekomendasikan IAM ini? Jawabannya adalah yes. Kalau lu suka suara yang V-shape, energik, dan lu nggak apa-apa dengan agak agresif, ini jawabannya. Ini salah satu yang oke banget, ditambah dengan buat gue tampilan dan fit yang enak. Gue tahu ini bukan IAM yang hype di luar sana, tapi at least kalau lu udah denger beberapa review IAM gue dan lu cocok, at least lu udah misalnya denger EW200, lu pengen sesuatu yang lebih fun lagi, lebih energik lagi,
EBZ Q5 gue bisa rekomendasikan, dan ya jujur aja gue really enjoy this IM walaupun dia bukan sesuatu yang hype banget di sana. Jadi gitu aja yang gue bisa bilang tentang EBZ Q5 ini. Overall really enjoying it, kinda aggressive but really fun. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.